Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Ada beberapa hal yang membuat filsafat Islam ini begitu dekat dengan filsafat Yunani. Setidaknya ada 3 hal yang membuat filsafat Islam itu lebih dekat dengan filsafat Yunani. Yang pertama adalah banyak pemikiran filsafat Islam itu terpengaruh oleh filsafat Yunani. Biasanya terpengaruh oleh filsafat Aristoteles, filsafat Plato, ataupun Platonisme. Lalu kemudian yang kedua, ini berguru tapi tidak berarti mengekor dan mengutip. Artinya, memang filsafat Islam itu terinspirasi ataupun berguru dari filsafat Yunani. Tapi belum tentu berguru itu adalah mengekor ataupun mengutip. Misalnya kalau di zaman sekarang kita kenal istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Di filsafat Islam dalam filsafat Yunani itu bukan sekadar menjiplak dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, filsafat Islam itu sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Jadi yang membedakan dengan filsafat Yunani bahwa filsafat Islam itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Lalu kemudian harus juga sesuai dengan keadaan masyarakat Islam itu sendiri. Tidak boleh bertentangan dengan keadaan masyarakat Islam. Lalu kemudian yang kedua, di sini maka terdapat hubungan Islam dengan hubungan filsafat Islam dengan hubungan ilmu-ilmu Islam secara umum. Setidaknya ada 3 hubungan yang dihubungkan dengan beberapa ilmu Islam. Yang pertama misalnya filsafat Islam ini dihubungkan dengan ilmu kalam. Ini ada 5 hubungan antara filsafat Islam dengan ilmu kalam. Misalnya yang pertama, ilmu kalam itu dasarnya adalah ilmu agama. Jadi dasarnya ilmu kalam ini adalah dasarnya ilmu agama. Dan sedangkan filsafat itu adalah pembuktian kebenaran. Jadi untuk membuktikan kebenaran tentang dasar-dasar ilmu agama, maka diperlukan filsafat dalam mempelajari ilmu kalam. Kemudian yang kedua, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang menurut pendapat yang paling kuat. Misalnya ketika zaman dahulu ketika belajar ilmu kalam, itu kan bagaimana suatu ilmu itu menurut kepada pendapat yang lebih kuat, begitupun dalam ilmu kalam. Bagaimana pendapat-pendapat yang lebih kuat itu menjadi lebih mendekati suatu kebenaran. Lalu kemudian yang ketiga, pada abad kedua, lahir filsafat Islam dengan adanya alkemi. Ini pada abad kedua Hijriah misalnya lahir beberapa filosof-filosof muslim. Yang pertama misalnya kita kenal adalah Al-Kindi. Itu menurut dari Profesor Fuad Al-Ahwal. Sedangkan misalnya menurut istilah, filsafat Islam itu adalah untuk arti dari ilmu kalam. Jadi filsafat Islam ini merupakan arti dari ilmu kalam itu sendiri. Ini menurut Profesor Taracana. Kenapa? Karena misalnya filsafat itu telah lahir dari kebutuhan Islam. Jadi filsafat itu lahir dari kebutuhan Islam. Tentang apa? Misalnya tentang perdebatan-perdebatan agama, yang misalnya berisikan tentang perdebatan akidah. Lalu kemudian setelah perdebatan akidah itu lalu mencarikan dasar filosofinya bagaimana supaya menguatkan tadi keyakinannya dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir pada abad ke-6 misalnya sekolah itu bercampur dengan ilmu kalam dan dimasukkan ke dalam kitab-kitabnya. Jadi ilmu-ilmu kalam ini sering dikaitkan dengan filsafat. Maka misalnya dalam kitab tersebut sering didahulukan dengan logika Aristoteles, karena tadi sudah bercampur dengan ilmu kalam dengan filsafat. Makanya nanti silakan baca saja buku dari Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman yang judulnya Pengaruh Filsafat dan Ilmu Kalam terhadap Kemunduran Dunia Islam. Dan nanti akan membahas tentang bagaimana hubungan Islam dengan hubungan filsafat Islam dengan ilmu-ilmu Islam secara garis besar dilihat dari ilmu kalam. Lalu yang kedua, filsafat Islam ini ada hubungannya dengan tasawuf. Setidaknya ada perbedaan besar antara filsafat dengan tasawuf ini. Bisa dilihat dari 2. Yang pertama adalah dilihat dari metodenya, lalu yang kedua dilihat dari objek bahasanya. Dilihat dari metodenya misalnya filsafat ini memandang dengan akal. Dengan metode misalnya metode logika dan argumentasi. Sedangkan tasawuf yang kita kenal bahwa jalannya itu adalah 2. Itu mujahadah dan musyahadah. Ataupun jalannya itu pengekangan terhadap hawa nafsu, bagaimana kita harus mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua adalah musyahadah,
kita harus menjaga pandangan batin kita. Dengan apa? Misalnya dengan bahasa dan pengalaman batin yang kita rasakan. Jadi dua metode yang berbeda antara filsafat yang tersebut. Kemudian perbedaan besar yang kedua dilihat dari objek bahasanya. Misalnya filsafat bicara tentang bagaimana alam dan isinya, manusia dan perilakunya, sikap serta bagaimana mengenal eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan misalnya tasawuf itu adalah bagaimana perkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lewat ibadah, ilham dan intuisi. Jadi dalam segi objek bahasanya pun itu berbeda. Tapi misalnya di abad ini ataupun di abad sekarang, abad 2021, itu ada percampuran antara tasawuf dan filsafat. Karena misalnya ada beberapa kemiripan proses dari apa yang terjadi pada ilmu tasawuf itu ketika memasuki aliran filsafat. Misalnya ketika membicarakan tentang ittihad ataupun bagaimana persatuan dengan Tuhan. Juga berbicara tentang hulul, bagaimana inkarnasi Tuhan. Juga berbicara tentang wahdatul wujud. Itu juga ada kaitannya bagaimana tasawuf itu dengan filsafat. Makanya ada bukunya dari Abah, dosen UIN Finansial di Bandung, Pak Bahrul Rifai. Itu judul bukunya Filsafat Tasawuf. Silakan baca buku itu kalau ingin lebih dalam mempelajari tentang bagaimana filsafat dan tasawuf itu saling berhubungan. Lalu kemudian yang ketiga, ada hubungan antara filsafat Islam dengan ushul fikih. Itu bisa dilihat dari salah satu imam besar madhab dalam fikih, misalnya ada Imam Syafi'i yang mayoritas di kita itu memegang madhab Imam Syafi'i dalam ushul fikih. Itu beliau mengarang dalam salah satu kitab yang terkenal yaitu Ar-Risalah yang menjelaskan bahwa dalam ushul fikih itu adalah kitab yang ilmiah. Jadi ushul fikih itu adalah kitab yang ilmiah dengan pembahasannya yang sistematis. Susunannya misalnya sistematis, dan dalam disiplin ilmunya itu terdapat pemikiran-pemikiran filosofis dalam Islam. Misalnya dalam mengukur apa? Dalam mengukur hal-hal yang detail, misalnya, ataupun mengukur hal yang partisial, ataupun yang sebagian. Ataupun misalnya menurut kaidah umum dan tidak mengabaikan aspek fikih dan syariat secara detail dan alasannya yang terperinci. Tapi misalnya dalam kitab tersebut bahwa kitab ushul fikih itu adalah kitab yang ilmiah. Itu kan salah satu ciri dari filsafat adalah ilmiah. Kemudian pembahasannya sistematis. Dalam filsafat pun kan membahas hal yang sistematis. Tapi misalnya tetap tidak mengabaikan aspek-aspek fikih dan syariat secara detail dan terperinci. Kemudian dalam kitab Ar-Risalah pun itu telah memunculkan pikiran-pikiran filosofis dengan kecenderungan misalnya mengikuti ilmu mantik. Karena apa? Misalnya di awalnya itu selalu memberikan definisi terlebih dahulu. Sedangkan definisi ataupun dalam ilmu mantik disebut dengan takrif, itu kan bagaimana dasar fondasi Anda belajar tentang filsafat. Maka dari itu misalnya yang ketiga, dalam perkembangannya ushul fikih ini terpengaruh dengan logika Aristoteles. Misalnya jika dilihat dari istinbat hukumnya, karena dengan metodenya metode kias, dalam kaidah mantik disebutnya kias, kalau dalam kaidah logika umum itu silogisme, yang merupakan salah satu metode dalam berfilsafat. Ya, jadi itu sangat erat kaitannya filsafat Islam dengan ushul fikih. Ataupun bisa kalian lebih pahami secara dalam dengan bukunya Ilmu Ushul Fikih di Mata Filsafat Ilmu. Itu banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan bagaimana hubungan filsafat Islam dengan ushul fikih. Nah, maka dari itu bagaimana sikap dunia Islam terhadap filsafat ini? Ada dua sikap dunia Islam dalam memahami ataupun memandang filsafat Yunani. Ada yang menerimanya misalnya, lalu kemudian ada yang menolaknya. Misalnya yang menerimanya itu di awal-awal perkembangannya kan dengan menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani itu dalam Islam. Misalnya ini ketika diawali dari kekhalifahan Al-Mansur, kemudian Al-Ma'mun, kemudian nanti muncul aliran-aliran Mu'tazilah yang cenderung misalnya dari ciri-ciri Mu'tazilah di sini ada 4 ciri. Misalnya dia mengemukakan bahwa akal itu adalah hukum tertinggi yang menentukan baik buruk itu ditentukan oleh akal. Kemudian ada paham yang misalnya yang paling inti dari yang kita kenal tentang Mu'tazilah adalah al-manjilah bainal manjilatain. Misalnya orang Islam yang berbuat dosa besar itu ketika tidak bertaubat maka hukumnya dia bukan mukmin, misalnya dia juga bukan kafir, tapi misalnya di antara keduanya, ataupun al-manjilah bainal manjilatain. Kemudian misalnya bila terjadi perbedaan antara akal dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis, maka yang diambil adalah ketentuan akal.
Kemudian yang keempat, yang paling kontroversial juga, bahwa memandang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Ini merupakan ciri-ciri dari paham Mu'tazilah yang pada saat itu sangat berkembang di dunia Islam pada saat itu. Maka filsafat Islam sangat berkembang pada saat kekhalifahan Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan kekhalifahan misalnya Abbasiyah pada saat itu. Kemudian ada dalam dunia Islam itu ada yang menolak. Misalnya salah satunya yang kita kenal sekarang itu adalah Al-Ghazali. Walaupun beliau banyak sekali kitab-kitabnya membahas tentang ilmu logika, tapi dia sangat tidak sepakat misalnya beberapa hal tentang filsafat. Misalnya dengan salah satu karyanya itu adalah Tahafut al-Falasifah. Ataupun misalnya kerancuan dalam berfilsafat, karena dia menilai ada beberapa hal dalam memahami filsafat yang salah ataupun yang rancu, yang dia jelaskan dalam kitabnya. Ini sudah ada terjemahannya, silakan kalian baca, banyak sekali. Lalu kemudian yang selanjutnya, bagaimana perkembangan filsafat Yunani ini ke dalam dunia Islam. Nah, ini diawali dari munculnya filsuf-filsuf Islam. Seperti misalnya di awal perkembangannya, itu ada beberapa orang yang menjadi filosof Islam. Yang dimana pada saat itu menjadi filsuf itu bukan hanya ahli dalam bidang logika, tapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat itu. Misalnya yang kita kenal ada nama Al-Kindi, ada Ibnu Rus, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, dan lain-lain. Kemudian muncul juga pemikiran-pemikiran filsafat Islam yang berbeda dengan filsafat Yunani yang kita kenal sekarang. Misalnya Al-Kindi, itu menurut Ibnu Nadim, bahwa Al-Kindi itu mengarang lebih dari 240 karya yang dalam bidangnya itu bukan hanya filsafat misalnya, tapi juga berbicara tentang logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Ibnu Sina yang kita kenal misalnya lebih banyak itu tentang kedokteran. Tapi bahwasannya dia juga banyak sekali membicarakan buku tentang filsafat dan logika. Kemudian ada juga Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus juga ini ulama besar yang lebih sangat dia dalam pemikiran-pemikirannya itu sangat terinspirasi oleh filsafat Yunani. Dia juga misalnya dalam satu buku karya yang paling terkenal itu menjawab ataupun mengomentari dari bukunya dari Al-Ghazali tadi, Tahafut al-Falasifah, dengan bukunya Tahafut al-Tahafut. Jadi bagaimana kerancuan yang dirancukan oleh Al-Ghazali itu adalah rancu. Jadi dia melakukan jawaban, membuat sebuah karya yang merupakan jawaban dari karyanya Al-Ghazali. Ini sangat menarik pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya ada kemudian Al-Farabi. Misalnya menjelang dewasa dari dulu, dia menjelang dewasa itu dihabiskan di kota Baghdad. Di kota Baghdad, di Irak, yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat ilmu pengetahuan pada saat itu. Dan dia kemudian banyak sekali belajar tentang ilmu pengetahuan dan lebih fokus kepada penelitian terhadap logika, ataupun karya-karyanya tentang ilmu logika. Kemudian yang terakhir Al-Ghazali, walaupun dia tadi ada karyanya yang membahas tentang bagaimana kerancuan dalam berfilsafat, tapi dia juga dimasukkan ke dalam filsuf Muslim karena banyak kitab-kitabnya yang membahas tentang logika. Jadi walaupun berbeda, tapi ada beberapa hal kenapa dia menyebutkan ada kerancuan dalam berfilsafat. Itu kan sangat jelas. Bagaimana hal itu nanti akan dijelaskan dalam video-video selanjutnya. Lalu kemudian bagaimana penerimaan filsafat Yunani? Yang pertama misalnya bagaimana mengulas pemikiran-pemikiran filsafat Yunani ini, kemudian melenyapkannya terhadap kejanggalan-kejanggalannya. Jadi jangan sampai kita misalnya menguras pemikiran Yunani ini, langsung kita masuk 100%, langsung kita percaya 100%. Yang harus kita lakukan adalah melenyapkan terhadap kejanggalan-kejanggalannya, ataupun misalnya mempertemukan pemikiran yang kontroversial. Jangan sampai kita misalnya menerima begitu saja filsafat Yunani tersebut. Karena tadi misalnya ada beberapa hal yang berbeda antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Lalu kemudian yang kedua, itu harus mengadakan keterpaduan antara pihak filsafat dengan agama. Jangan sampai misalnya bertolak belakang ataupun misalnya berbeda antara filsafat dengan agama. Karena ada beberapa hal yang berbeda tadi. Makanya harus ada keterpaduan antara dua belah pihak. Lalu kemudian yang ketiga, misalnya bahwa filsafat Yunani ini ada yang beberapa filosof yang menerima dan bahkan merupakan misalnya jalan ataupun petunjuk bagi manusia menuju arah kebenaran, itu adalah filsafat. Itu menurut Al-Farabi. Ataupun menurut Ibnu Sina bahwa filsafat itu adalah sandaran dalam beragama.
Tapi yang terakhir menurut As-Sijistani, dia mengumumkan bahwa filsafat itu berfungsi untuk melengkapi agama. Jadi ini penerimaan yang positif terhadap filsafat Yunani yang dikemukakan oleh filosof-filosof Muslim pada saat itu. Lalu kemudian yang terakhir itu bahwa ada perpaduan antara agama dengan filsafat ini dengan menjelaskan bahwa prinsip-prinsip agama itu dengan pemikiran-pemikiran yang terurai. Misalnya melalui jalan apa? Melalui jalan penakwilan. Agar misalnya prinsip-prinsip agama ini dapat diuraikan secara pemikiran. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana urgensi filsafat ini dalam memahami ajaran Islam. Jadi betapa pentingnya filsafat ini dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Misalnya yang pertama, itu bisa dijadikan sebagai pedoman kehidupan yang menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Filsafat ini bisa dijadikan sebagai pedoman kehidupan menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Lalu yang kedua, itu bisa menjadikan ataupun menjawab problematika dan tantangan zaman. Karena setiap zaman itu beda problemnya, maka juga beda solusinya. Setiap zaman itu beda tantangannya. Lalu kemudian beda juga misalnya hambatan dan kemudian solusi terhadap tantangan tersebut. Dan yang terakhir misalnya urgensi filsafat itu membuat umat Islam menjadi lebih kritis dan selektif dalam memperoleh informasi. Jadi kalau dalam istilah Islam itu tidak taklid buta, tidak menerima apapun misalnya langsung, ataupun ada proses misalnya yang membuat kita menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih sebuah informasi, baik itu informasi agama ataupun informasi ilmu-ilmu umum lainnya. Misalnya ini dapat dilihat dalam buku Islam dan Tantangan Zaman, membahas tentang bagaimana Islam ini menjawab problematika dan tantangan zaman. Saya rasa itu saja yang saya bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komentar saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.